Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1233. Chapter 1233, cinta asmara membenci dirinya sendiri karena salah mencurahkan cinta untuk domain tanpa hati. Namun, karena keberadaan dua keterampilan jiwa ini, hampir tidak ada Feng Hao Douluo lain pada usia yang sama yang mau melawannya dengan sukarela. The Dark Phoenix Douluo menerima serangan itu dengan anggun. Bagian yang paling menakutkan bukanlah Phoenix perihnya diambil, tetapi domainnya dikembalikan ke keadaan tidak aktif beberapa saat yang lalu. Master jiwa jahat yang baru saja mendapatkan sedikit mobilitasnya tenggelam ke dalam lumpur sekali lagi dalam sekejap. Kasih sayang yang mendalam di mata Amorous Douluo tiba-tiba berubah menjadi keputusasaan. Cincin jiwa ketiga di tubuhnya berkilauan dengan cemerlang. Tatapannya tampak seperti dia baru saja kehilangan hal yang paling berharga darinya dan tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Cahaya berkilau menyebar keluar seperti tetesan air mata yang tak terhitung jumlahnya menutupi seluruh pemandangan dalam sekejap. Bang, 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 bang. Ada serangkaian ledakan yang teredam. Tengkorak meledak berkeping-keping, dengan ember darah berceceran ke segala arah. Para guru jiwa jahat merasakan pikiran yang paling menyakitkan dan memalukan di dalam hati mereka diperkuat ratusan atau bahkan 1000 kali dalam sepersekian detik, sampai hati mereka tidak tahan lagi. Seolah-olah satu-satunya cara untuk membebaskan diri dari penderitaan ekstrim adalah dengan meledakkan kepala mereka. Ada lebih dari 100 master jiwa jahat di tempat itu, tetapi lebih dari 2/3 kepala mereka meledak di dalam cincin cahaya yang berkilauan. Di sisi lain, kepala yang belum meledak itu dengan liar menyemburkan darah segar dan tampak sangat pucat. Master jiwa jahat yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam operasi ini memiliki basis kultivasi 5 cincin atau lebih. Saat Amorous Douluo bertarung melawan Dark Phoenix Douluo, yang memiliki peringkat yang hampir sama, dia masih mampu membantai yang lain dalam jarak yang jauh dalam sepersekian detik. Ini adalah kekuatan prajurit elit Sekte Tang. Sudah lebih dari 5 dekade sejak Heartless Douluo dan Amorous Douluo bertempur di dunia master jiwa benua. Bahkan ada banyak orang yang sudah melupakan kemampuannya. Sekarang setelah mereka kembali dan menunjukkan keterampilan dewa lama mereka membiarkan orang-orang ini untuk menyaksikan betapa menakutkannya Feng Hao Douluo terbesar Sekte Tang sekali lagi. Penyesalan, itu memang nama skill jiwa ketiga Zhang Xin. The Dark Phoenix Douluo juga menderita karena serangan itu. Dia merasa seolah-olah dia telah kembali ke saat serangan terhadap Shrek, melihat ke bawah dari langit di atas akademi dan menyaksikan saat Yun Ming meninggal dalam pertempuran dengan tubuhnya berdiri tegak bertahun-tahun yang lalu. Hatinya dipenuhi dengan penyesalan tanpa akhir. Sekaligus, dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk memperkuat master jiwa jahat lainnya sama sekali. Master jiwa jahat sangat kuat dibandingkan dengan rekan-rekan ortodoks mereka. Master jiwa biasa hampir tidak mampu melawan mereka. Namun, terlepas dari kemampuan mereka, tubuh mereka juga menderita rasa sakit seperti master jiwa lainnya. Dalam keadaan seperti itu, kekurangan di hati mereka jauh melebihi orang normal. Dengan demikian, kekuatan destruktif Douluo Zhang Xin yang asmara bahkan telah melampaui Douluo Cao Dezi yang tidak memiliki hati di mata para master jiwa jahat. Dia melepaskan 3 keterampilan jiwanya secara berurutan tanpa jeda sedikit pun. Tatapan putus asa berubah sekali lagi menjadi riak emosi murni namun tulus. Dia akhirnya mendorong pedang asmara di tangannya ke depan. Cahaya pedang itu berkilauan saat cahaya sebening kristal yang menyilaukan berubah menjadi aliran cahaya. Sebuah penglihatan yang cemerlang muncul dengan cara yang luar biasa, dan gambar di depan mata Dark Phoenix Douluo terasa tidak nyata karena diselimuti oleh pancaran pedang. Rasanya seolah-olah Douluo asmara di hadapannya telah berubah menjadi Yun Ming yang menceritakan rasa sakit di hatinya dan mengekspresikan emosi tulusnya kepadanya. Mata Zhang Xin menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Cahaya mereka tampaknya menyatu dengan pedang asmara di tangannya sebagai satu. Sama sekali tidak ada satu ons pun niat membunuh dalam dirinya, namun dia menikamkan pedang tepat di depan wajahnya dengan cara yang begitu langsung. Ketulusan, ini adalah keterampilan jiwa keduanya. Siapapun dengan kultivasi yang sedikit lebih lemah mungkin bisa mati tanpa mengetahui mengapa ketika dihadapkan pada skill ini. Ketulusan dapat mempengaruhi satu target atau seluruh area. Itu mampu sangat mengurangi permusuhan lawan dalam sekejap, dan ketika itu dilemparkan dari tangan Douluo yang asmara, dia bisa berubah menjadi orang yang paling dipercaya atau bahkan dicintai di mata lawan.
The Dark Phoenix Douluo adalah master jiwa jahat peringkat 97 Hyper Douluo. Dia menempati level tertinggi dari seluruh dunia kegelapan. Krisis hidup dan mati yang tersembunyi di bawah ketulusan membuat inti jiwa di tubuhnya segera mengencang. Seolah-olah dia bisa melihat Yunmin dengan jelas tepat di depan matanya. Selain itu, Yunmin mengungkapkan emosi sebenarnya pada dirinya sendiri, namun dia tidak punya pilihan selain mengatupkan giginya dan mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak percaya pada hal itu seperti orang gila. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk melepaskan cincin jiwa ketujuh di tubuhnya. Panggilan Phoenix yang dalam dan sedikit serak terdengar saat dia berubah menjadi Phoenix hitam yang sangat besar. Dia tidak melihat Zhang Xin selama bertahun-tahun. Meskipun mereka kenal di tahun-tahun awal mereka, dia sebenarnya tidak pernah bertarung melawannya. Itulah mengapa dia tidak menyadari sejauh mana basis kultivasi Zhang Xin. Sekarang dia menghadapinya dalam pertempuran, dia benar-benar mengerti betapa hebatnya limit Douluo yang terkenal itu. Dia merasa seperti dia tidak bisa melakukan serangan balik meskipun basis kultivasinya. Dia sama sekali tidak peduli dengan master jiwa jahat lainnya, hanya berharap untuk melarikan diri secepat mungkin dan melarikan diri dari pria yang menakutkan ini. Burung Phoenix hitam mengepakkan sayapnya dengan kuat dan memunculkan bayangan ungu gelap yang luas. Meskipun bayang-bayang itu terus-menerus hancur sebelum Douluo yang asmara, dia masih bisa menyisihkan sedikit waktu untuk dirinya sendiri pada akhirnya. Dia tidak memiliki keraguan sedikit pun saat dia berbalik dan melarikan diri. Kau tidak akan pergi, seru Douluo yang asmara dengan lembut. Tidak mudah baginya untuk menemukan anggota kultus Roh Kudus tingkat tinggi ini, jadi bagaimana mungkin dia membiarkannya melarikan diri dengan begitu mudah. Setelah desahan lembut Amorous Douluo, siluetnya menghilang dan perubahan aneh mulai muncul di domain sekitarnya. Domain yang jernih tiba-tiba memudar. Segala sesuatu di sekitar mereka berubah menjadi akademi Shrek sekali. Ada pohon yang menjulang tinggi dan seorang pemuda berdiri di puncaknya. Dia mengenakan pakaian putih dan memiliki rambut panjang dengan tombak di tangannya. Dia berdiri di sana tanpa bergerak seolah-olah dia adalah inti dari seluruh dunia. Dia pernah mendominasi semua yang dia survei, tak tertandingi oleh rekan-rekannya. Dia telah kehilangan hitungan berapa banyak master jiwa wanita terhebat yang mengaguminya, namun dia hanya memilih cinta sejati hatinya. Dia juga kehilangan hitungan berapa banyak Feng Hao Douluo yang berharap untuk mengalahkannya, namun mereka semua telah jatuh di hadapan Atlas Divine Spear-nya, satu persatu. Phoenix hitam yang sangat besar sepertinya terbang tak terkendali. Tidak peduli bagaimana dia mengepakkan sayapnya, tidak mungkin dia bisa meninggalkan sisinya. Di sisi lain, jika seseorang berdiri di luar domain saat ini, mereka akan melihat bahwa burung Phoenix hitam telah terbang kembali. Itu berputar di sekitar Douluo yang asmara. Cinta asmara membenci diri sendiri karena salah mengabdikan cinta untuk domain tak berperasaan tidak begitu mudah ditolak. Dia sudah lama lupa berapa banyak Feng Hao Douluo yang jatuh ketika dihadapkan pada domain ini. Selain efek domain yang berasal dari armor pertempurannya, ada juga domain spiritual pribadi Amorous Douluo. Domain armor pertempurannya cukup akurat bernama Asmara Cinta, sementara dia menamai domain spiritual pribadinya Lotus Itself for Wrongly Devoting Love for the Hairless. Dengan demikian, kombinasi keduanya menjadi versi lengkap dari The As Amorous Love Lotus Itself for Wrongly Devoting Love for the Hairless Domain. Pada titik ini, domainnya benar-benar dilepaskan, jadi bahkan seseorang yang sekuat Dark Phoenix Douluo tertahan dalam sepersekian detik. Apakah dia akan dikenal sebagai master jiwa tipe kontrol nomor 1 tanpa alasan? Hehehe. Anda benar-benar pantas mendapatkan reputasi Anda sebagai orang paling menjijikkan, ya. The Darkness Phoenix bukanlah lawan yang layak, seperti yang diharapkan. Meskipun aku tidak menyukainya, aku juga tidak akan membiarkanmu membawanya. Yang mulia Asmara, gadis kecil itu menghormati Anda. Tawa seperti lonceng perak itu seharusnya terdengar menyenangkan, tapi itu sangat mengerikan di telinga seseorang. Zhang Xin mengerutkan kening karena cukup mencengangkan bahwa dia tidak dapat mendeteksi kehadiran lawan pada jarak ini meskipun basis kultivasinya. Dia membayangkan bahwa kultus Roh Kudus masih memiliki Feng Hao Douluo yang bersembunyi secara rahasia, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu adalah seseorang yang basis kultivasinya telah melampaui Phoenix kegelapan. Siluet keluar dari kegelapan perlahan. Dia melompat-lompat dan tampaknya tidak lebih dari remaja. Matanya yang besar terlihat manis dan murni, sementara rambutnya diikat menjadi 2 sanggul di atas kepalanya yang membuatnya tampak lebih muda.
Dia mengenakan atasan pendek dan rok pendek yang memperlihatkan lengan dan kakinya dengan corak yang cerah. Dia melompat-lompat saat dia maju. Roti di kepalanya mengendur, melepaskan kepang panjang di kedua sisi kepalanya. Kepang itu tampak seperti telinga kelinci yang memanjang saat jatuh ke tanah. Soul Land 3 Chapter 1234. Chapter 1234 Darkness Bell. Douluo yang asmara tidak bisa menahan cemberut saat melihatnya. Dia tahu tanpa sedikit pun keraguan bahwa orang ini setidaknya adalah Hyper Douluo. Selain itu, basis budidaya spiritualnya juga telah mencapai ranah domain roh. Dia telah melampaui Dark Phoenix Douluo setidaknya di tingkat spiritual. Dia tidak bisa mengerti bagaimana dia belum pernah mendengar tentang Feng Hao Douluo seperti itu. Guru jiwa jahat remaja di depan matanya pasti baru muncul baru-baru ini. Sungguh mengejutkan bahwa kultus Roh Kudus berhasil menyembunyikan seseorang yang begitu tangguh. Apakah Anda salah satu dari 4 raja kegelapan surgawi? Meskipun dia bisa merasakan kekuatan lawan, Douluo yang asmara masih tetap tenang dan tenang, sehingga Dark Phoenix Douluo tidak bisa berjuang bebas dari asmara cinta benci itu sendiri karena cinta yang salah mencurahkan untuk The Hairless Domain. Dia masih terbang di sekitarnya terus-menerus. Iya, mereka memanggilku Darkness Bell. Anda bisa memanggil saya Little Bell. Karena aku sangat imut, mengapa kamu tidak membiarkan dia pergi dan biarkan aku membawanya? Haruskah kita berteman? Kata Master Jiwa Jahat yang menyebut dirinya Little Bell, tersenyum sepanjang waktu. Douluo yang asmara berbicara dengan acuh tak acuh, teman. Apakah menurutmu Sekte Tang kita akan berteman dengan Sekte Roh Kudus? Saat dia berbicara, cinta asmara membenci diri sendiri karena cinta yang salah mengabdikan untuk The Hairless Domain menyebar keluar atas kemauannya sendiri dan menerangi siluet menawan Darkness Bell. Darkness Bell mencibir bibir merahnya. Kamu orang yang membosankan. Karena Anda sudah terkenal selama bertahun-tahun, saya mendengar orang-orang membual tentang keadaan Anda yang hampir abadi. Ini adalah waktu yang tepat bagi saya untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dengan lembut di udara dan 9 cincin jiwa naik dari bawah kakinya. Ada 6 cincin jiwa hitam dan 3 cincin merah. Bahkan seseorang yang sekuat Amorous Douluo tidak bisa menahan sedikit perubahan ekspresi saat melihat rangkaian cincin jiwanya. Hampir semua orang yang mampu mencapai kombinasi seperti itu di antara judul Douluos mendekati peringkat batas Douluo. Orang seperti itu juga akan menjadi salah satu orang terkuat di seluruh benua. Ada seorang raja, 2 kaisar, dan 4 raja surgawi dalam kultus Roh Kudus. Jika orang ini hanya pada pangkat 4 raja surgawi yang agung, sejauh mana kekuatan raja dan 2 kaisar? Sejauh yang bisa diingat oleh Amorous Douluo, dia hanya bisa memastikan bahwa dia pasti telah bertemu dengan 1 raja dan 2 kaisar. Orang itu adalah Hyper Douluo elit dari generasi yang sama dengan Douluo asmara. Dia pernah dikalahkan oleh Atlas Douluo Yunming dengan 1 langkah mundur pada hari-hari itu, dan dia melarikan diri dengan penuh kebencian. Setelah itu, dia menghilang tanpa jejak. Yang paling menakutkan adalah yang tidak diketahui. Siapa yang mengira bahwa kultus Roh Kudus akan muncul sekali lagi setelah 10.000 tahun keheningan? 10.000 tahun yang lalu, pemujaan Roh Kudus telah mendatangkan malapetaka. Sayangnya bagi mereka, mereka bertemu dengan sekelompok anak-anak surga yang sombong. Itu adalah generasi baru 7 monster Slack dari Sekte Tang, termasuk anggota inti dari Sekte Tang pada saat itu dan pendiri Pagoda Roh, Douluo Huo Yuhao S. Suci. Holy Eyes Douluo memimpin generasi 7 monster Slack itu untuk benar-benar mengalahkan kultus Roh Kudus dan menangkap hampir semua anggotanya yang berpangkat tinggi. Akibatnya, banyak orang mengira pemujaan Roh Kudus telah menjadi debu di halaman-halaman sejarah. Siapa yang tahu bahwa kultus Roh Kudus bisa muncul sekali lagi setelah 10.000 tahun hening? Selain itu, mereka menggunakan 2 amunisi jiwa tetap peringkat God Killer yang membuat nyeri orang-orang biasa begitu mereka muncul. Mereka menghancurkan kota Slack dan markas Sekte Tang dan kemudian melancarkan serangan teroris di Heaven Do City. Mereka menjadi terkenal karena pembunuhan massal. Namun demikian, Douluo Asmara dan Douluo Hairless telah meramalkan bahwa kultus Roh Kudus pasti akan pulih dan cukup berani untuk membuat penampilan lain. Douluos yang asmara dan tak berperasaan telah membayangkan bahwa kultus Roh Kudus akan mengumpulkan kekuatan mengerikan sebelum mereka benar-benar mulai menampakkan diri pada waktunya, tetapi Douluo yang asmara masih merasakan beban yang membebani dadanya. Lonceng hitam pekat saat tinta muncul di tangan Darkness Bell. Rune aneh diukir di permukaan Bell.
Sinar hijau bersinar dirunai dengan kabut hijau samar yang membuatnya tampak seperti dunia lain. Lingkaran cahaya menyebar dari bawah kakinya, sementara armor perang hijau tua bergulung ke atas dan menutupi seluruh tubuhnya. Terlepas dari seberapa sombongnya seseorang, tidak ada yang berani bersikap santai ketika dihadapkan oleh Douluo yang asmara. Itu adalah baju perang 3 kata. Cincin jiwa di bawah kakinya sedikit lebih besar daripada Darkness Phoenix. Suara isak tangis yang mengerikan dikeluarkan. Kedengarannya seperti ada banyak orang yang menangis sedih. Aku mendengar bahwa Amorous Douluo adalah master jiwa tipe kontrol nomor 1 di benua itu. Sungguh kebetulan bahwa saya adalah master jiwa tipe kontrol juga. Kalau begitu, izinkan saya membandingkan antara kendali Douluo yang asmara dan kendali saya. Mari kita lihat mana yang lebih kuat. Saat dia berbicara, bel besar, dengan diameter lebih dari 1 meter, di tangannya bergoyang. Segera, dering yang tajam terdengar. Gelombang suara menyebar dari bel dan menyatu dengan lingkaran cahaya yang dilepaskan dari bawah kakinya. Gelombang suara itu berwarna hijau. Itu bergegas keluar dengan bentuk padat sementara roh pendendam hijau tua yang tak terhitung jumlahnya melonjak tepat di belakangnya, mengerang nyaring. Mereka mekar seperti minyak yang meledak. Ketika lingkaran hijau bertabrakan dengan Amorous Douluo, Amorous Love Lotus itself for wrongly devoting love for the Hairless Domain, ada reaksi langsung dan aneh. Roh-roh pendendam yang tersentuh oleh cinta asmara membenci itu sendiri karena cinta yang salah mencurahkan untuk The Hairless Domain mulai meledak. Namun, energi dendam yang dilepaskan saat mereka meledak 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu membuat kekuatan domain Darkness Bell meningkat secara eksponensial dalam sepersekian detik. Lonceng itu membawa aura balas dendam yang tak tertandingi saat melahap wilayah asmara Douluo dengan cepat. Setelah domain Amorous Douluo terpengaruh, Phoenix ke-8 segera bergerak. Tubuhnya bergoyang dengan keras untuk sesaat seolah-olah dia akan lepas kendali. Itu adalah jiwa bela diri jahat tipe kontrol gelombang suara. Selain itu, Douluo yang asmara memiliki ekspresi serius karena dia bisa merasakan bahwa jiwa bela diri lawan kebetulan memiliki efek penekan tertentu padanya. Jelas bahwa ini secara khusus menargetkan dia. Kultus Roh Kudus tidak mungkin mengetahui bahwa dia akan berada di sini pada hari ini, namun mereka memiliki guru jiwa jahat yang kemampuannya secara khusus menargetkannya. Tampaknya skema itu tidak direncanakan dalam 1 atau 2 hari. Masih ada beberapa perbedaan antara level Darkness Bell dan Amorous Douluo. Dia adalah Hyper Douluo peringkat 98. Meskipun dia hanya 1 peringkat di belakang, peringkat 1 itu membuat perbedaan dunia. Armor tempurnya hanya memiliki peringkat 3 kata, dan perbedaan antara itu dan armor tempur 4 kata juga sangat besar. Namun demikian, dia mampu menutup celah antara barisan domain mereka dengan mengandalkan roh pendendam yang meledak dan menargetkan Douluo yang asmara. Domainnya sebenarnya bisa menyaingi Douluo yang asmara, dan itu juga akan membuatnya sibuk. Jika Master Jiwa Pengendali Gelombang Suara memiliki kesempatan untuk bergandengan tangan dengan Phoenix ke-8, akan sangat sulit bagi Douluo yang asmara untuk menangkap keduanya secara bersamaan. Tiba-tiba, bola cahaya keemasan menerangi kegelapan di atas kepalanya. Seolah-olah matahari emas turun dari langit dan jatuh dengan ledakan keras. Itu mendarat tepat di titik tabrakan antara domain 2 Fenhao Douluo. The Darkness Bell yang masih tersenyum manis sebelumnya memiliki perubahan raut wajah saat melihat bola cahaya keemasan. Dia telah menghabiskan waktu berbicara dengan Douluo yang asmara sebelumnya dalam upaya untuk mengumpulkan kekuatannya. Dia tidak menyangka bahwa dia dan Darkness Phoenix bisa mengalahkan Amorous Douluo hanya dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Dia hanya berharap dia bisa melarikan diri dengan Darkness Phoenix setelah dia menyebabkan gangguan. Tidak ada keraguan bahwa hari ini adalah jebakan. Sangat jelas bahwa Sekte Tang tidak hanya mengirim Douluo yang asmara saja. Namun, untuk Darkness Bell, ancaman nyata dari Sekte Tang sebagian besar adalah 2 limit Douluos yang hebat, baik asmara dan tak berperasaan. Orang-orang lainnya bukanlah apa-apa. Namun, dia bisa dengan jelas merasakan semburan dominasi mengerikan turun dari langit yang mengelilingi siluet bola emas itu. Rasanya seperti seekor binatang raksasa yang turun dari langit seolah mencoba menghancurkannya menjadi bubuk. Dia bahkan lebih tercengang saat menemukan bola cahaya keemasan itu seperti matahari. Itu melepaskan esensi darah panas yang menyengat. Yang terakhir dan fluktuasi esensi darah yang kuat adalah apa yang paling ditakuti oleh roh pendendam. Alasan kultus Roh Kudus memilih untuk menyerang konvoi di bawah tanah adalah karena mereka menginginkan elemen kejutan dan untuk menghindari pertempuran langsung dengan Mesya dan pasukan tempur di udara.
Alasan lainnya adalah roh pendendam takut pada sinar matahari, jadi pertempuran di siang hari akan sangat melemahkan mereka. Di sisi lain, matahari emas yang turun dari langit seperti matahari sejati yang secara virtual menerangi dunia bawah tanah. Domain Virtual Raw Hall miliknya, yang mampu menyaingi Douluo Asmara, segera melemah. Wilayah kekuasaannya dihancurkan dan ditekan oleh cinta yang benci sendiri karena mencurahkan cinta yang salah untuk domain tanpa hati. Phoenix kegelapan yang akan berjuang bebas sebelumnya segera ditahan sekali lagi. Tolong bantu aku menanggung ini selama 10 menit, kata Douluo yang asmara terdengar. Sementara itu, matahari keemasan mendarat di tanah dengan dentuman keras saat ini. Sama seperti Amorous Douluo yang menemukan penampilan Darkness Bell yang mengejutkan, dia sendiri juga terpengaruh oleh kehadiran bola cahaya keemasan. Sifat curiganya menghentikannya untuk menghadapinya. Siluetnya bersinar sekali saat dia mundur 100 meter sambil melemparkan serangkaian bayangan sisa. Ledakan. Cahaya keemasan itu jatuh dengan keras. The Darkness Bell pertama kali menyaksikan sepasang sayap emas besar yang benar-benar menyelimuti tubuh sosok itu. Tidak ada bulu di sayap karena sebenarnya sayap itu tertutup sisik emas berbentuk berlian. Setiap sisik sangat jernih dan memiliki tepi yang tajam saat cahaya beredar di sekitarnya. Soul Land 3 Chapter 1235. Chapter 1235, Nanali. Saat dia mendarat di tanah, raungan naga yang sombong terdengar. Fluktuasi esensi darah yang kental menyebar keluar secara instan dan menekan lolongan tajam roh pendendam di sekitarnya. Pada saat yang sama, sinar merah keemasan yang panas membara keluar dan menerangi lingkungan sekitar menyapu kegelapan. Sayap emas terbentang untuk menampakkan sosok yang kokoh dan tinggi yang dibalut baju besi perang. Topeng emas menutupi wajahnya sementara sisik emas yang mempesona menutupi baju besi pertempuran emas di sekujur tubuhnya. Pola naga emas sepertinya melepaskan auman naga yang dalam. Itu tampak ringan dan tipis tetapi penuh tekstur. Lengannya sangat tebal dan kuat. Terlepas dari armor tempur berskala emas di tubuhnya, lengannya tampak dilapisi dengan lapisan armor pertempuran yang bahkan lebih tebal. Armor pertempuran di lengannya berbentuk kristal emas. Bentuk logam kristal tembus cahaya adalah ciri klasik dari armor perang 3 kata. Cakar naga menutupi telapak tangannya. Permukaan pauldronnya dihubungkan oleh potongan sisik naga yang membesar. Pola naga memanjang dari ujung cakar hingga sikunya, sementara paku tajam menutupi armor pertempuran di bagian belakang sikunya. Tangan kanannya memegang tombak berujung ganda emas. Apakah itu armor perang 3 kata parsial? Apakah itu berarti dia bukan Feng Hao Douluo? The Darkness Bell langsung membuat keputusan. Orang di hadapannya tidak diragukan lagi mengenakan baju besi perang. Timbangan harus menjadi bagian dari jiwa bela dirinya dan bukan baju besi pertempuran yang sebenarnya. Hanya bagian di atas lengannya yang merupakan armor pertempuran yang sebenarnya. Untuk seorang ahli baju besi perang, baju besi pertempuran sebenarnya adalah yang paling lemah ketika sedang dalam proses untuk maju ke tingkat berikutnya. Itu karena armor pertempuran level tinggi yang belum berbentuk akan lebih lemah dari armor pertempuran awal. Dia hanya menyelesaikan bagian dari armor perang 3 kata untuk kedua lengannya. Kelihatannya luar biasa, tapi dia belum menjadi master armor perang 3 kata. Darkness Bell adalah kelas tertinggi untuk master armor pertempuran 3 kata. Jika saja dia memiliki akses ke Divine Craftsman, dia bisa saja menjadi master armor pertempuran 4 kata. Setelah menilai basis kultivasi lawannya, Darkness Bell menyadari bahwa dia dikejutkan sebelumnya oleh lawannya dan telah melewatkan kesempatan untuk menyelamatkan Darkness Phoenix. Tidak ada keraguan bahwa orang yang menghadapi Darkness Phoenix tidak lain adalah Tang Wulin. Sebenarnya, baju besi tempur Tang Wulin lebih dari sekedar yang ada di lengannya karena helm dan sebagian topengnya telah selesai juga. Tampak jelas dia kehilangan Fambrachesnya. Satu set armor perang 3 kata yang tidak lengkap sama sekali tidak mengesankan Darkness Bell. The Darkness Bell menderu-deru. Dia bahkan tidak repot-repot berbicara sebelum dia membuang Fear Bell dengan tanda hijau dari tangannya yang menghantam langsung ke wajah Tang Wulin. Raungan pahit terdengar sekali lagi. Itu membawa kekuatan domain saat menutupi Tang Wulin dan menghapus tanah dan langit. Saat berada di udara, Fear Bell membesar dan mengeluarkan gelombang suara berdenyut yang mengejutkan pikiran dan jiwa seseorang. Tang Wulin ada di sana sejak tadi. Dia telah mengawasi medan perang selama ini. Pertempuran bawah tanah dan di atas permukaan tanah dimulai secara bersamaan. Sangat penting bahwa kultus Roh Kudus memperoleh sekumpulan bahan, jadi mereka datang dengan persiapan.
Di tingkat dasar, lebih dari 100 Misha muncul tepat ketika serangan bawah tanah selesai. Mereka mulai meluncurkan serangan ke Misha di udara. Selain itu, ada juga meriam jiwa darat ke udara di dekatnya. Ini meluncurkan serangkaian bola meriam untuk mencegah plane tempur dataran tinggi mendekat. Tang Wulin sangat terkejut. Dia tidak mengira serangan kultus Roh Kudus begitu merajalela. Mereka mampu memobilisasi pasukan Misha. Selain itu, jaraknya sangat dekat dari Korps Angkatan Darat Issea di mana mereka memasang situs rudal darat ke udara tanpa membunyikan alarm. Betapa menghina. Jika tidak ada seorang pun di federasi yang menjadi kaki tangan para pelaku kejahatan, bagaimana kultus Roh Kudus bisa berkembang sejauh ini? Teman-temannya terjun ke pertempuran di permukaan tanah. Tang Wulin dan teman-temannya dilengkapi dengan chip identitas tervalidasi dari pos komando militer federal yang memberi mereka identifikasi teman dan musuh mereka sehingga mereka tidak akan diledakkan dari udara oleh Misha. Bagaimana mungkin mereka tidak sepenuhnya terlibat dalam pertempuran ketika mereka membutuhkan begitu banyak upaya untuk mengungkap begitu banyak guru jiwa jahat pemuja Roh Kudus? Sebagai kapten, Tang Wulin memimpin seluruh medan perang. Dia mengamati pertempuran di permukaan tanah dengan cermat sambil memperhatikan situasi di bawah tanah juga. Meskipun Douluo yang asmara bertarung sendirian, dia adalah limit Douluo dan salah satu yang terkuat di dunia saat ini. Oleh karena itu, Tang Wulin yakin bahwa Amorous Douluo dapat menangani situasi ini sendiri dan tidak takut lawan mereka akan menang dengan asmara Douluo mengambil alih komando pribadi. Tang Wulin hanya mengungkapkan dirinya dan bergerak ketika Darkness Bell muncul. Tujuannya sederhana, dia akan mengulur waktu untuk Amorous Douluo. Tindakan menangkap musuh hidup-hidup jauh lebih sulit daripada membunuh mereka. Tujuan Amorous Douluo adalah untuk menangkap Phoenix Kegelapan tetapi tidak membunuhnya. Kultus Roh Kudus menakutkan karena kemampuan mereka begitu kuat sehingga mengejutkan dunia. Yang lebih menyeramkan adalah fakta bahwa mereka terlalu misterius. Tidak ada yang memiliki informasi tentang mereka, bahkan Akademi Shrek atau Sekte Tang. Musuh yang tidak dikenal adalah yang paling berbahaya. Jika mereka bisa mendapatkan beberapa informasi dari salah satu dari 4 Raja Surgawi Kegelapan, Phoenix Kegelapan, itu akan sangat membantu mereka dalam pertarungan mereka melawan Kultus Roh Kudus di masa depan. Bel hijau tua membesar di hadapannya. Lawannya memancarkan aura menakutkan yang membengkokkan udara di sekitarnya. Seseorang hanya bisa membayangkan kemampuan Darkness Bell karena dia adalah salah satu dari 4 Raja Surgawi Agung dari Kultus Roh Kudus. Terlepas dari kecepatan di mana Tang Wulin meningkatkan basis kultivasinya sendiri, masih ada beberapa perbedaan di antara mereka. Tiba-tiba, dia berteriak keras saat dia menghadapi Bell yang terbang ke arahnya, Lina. The Darkness Bell yang tersenyum manis di sisi berlawanan tertegun sejenak. Bel hijau tua yang masih dalam kendalinya langsung berhenti. Itu juga pada saat inilah ketika tangan kanan Tang Wulin tiba-tiba melambai dan menyulap aliran cahaya keemasan yang menyilaukan yang melesat dengan keras. Lingkaran cahaya biru emas yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi cahaya keemasan di tengahnya untuk melindunginya. Esensi darah yang intens meledak disertai dengan raungan naga yang nyaring. Bel itu dibombardir oleh suara detak jantung yang dalam. Ledakan. Ledakan kekerasan bergema di seluruh dunia bawah tanah. Tanda di permukaan lonceng hijau tua membesar secara berturut-turut, tapi itu masih terlempar oleh serangan balik. Ia kembali ke posisi di atas kepala Darkness Bell sekali lagi. Itu adalah keterampilan fusi jiwa darahnya, naga Blue Silver melambung ke surga. Kamu siapa? The Darkness Bell dikejutkan oleh lawan yang meledakkannya. Mungkin, dia lebih terkejut karena lawan memanggil namanya. Tang Wulin tidak melepas topeng di wajahnya. Auranya tetap stabil seperti gunung. Terbukti, dia jauh di bawah basis kultivasi lawan. Meskipun demikian, dia juga tidak penurut. Meskipun menjadi sage jiwa, dia telah mengolah sebagian dari teknik rahasia sekte tubuh. Selanjutnya, dia memiliki keturunan Raja Naga Emas yang kuat di tubuhnya dengan keterampilan fusi jiwa darahnya. Dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung karena fluktuasi esensi darahnya yang kuat memiliki efek penekan tertentu pada master jiwa jahat. Lina, aku tidak salah mengira namamu, kan? Kata Tang Wulin acuh tak acuh. Dia tidak terburu-buru untuk melancarkan serangan karena dia sangat sadar bahwa dia tidak mampu mengalahkan lawannya. Tujuannya adalah untuk menunda pertarungan dan bukan yang lainnya. Orang di depannya adalah siswa perempuan yang ditemui Tang Wulin ketika dia pertama kali tiba di Skysia City pada awalnya. Saat ini, Lina terkejut saat Tang Wulin memanggil namanya. Dia tidak menyadari bahwa Tang Wulin bahkan lebih terkejut daripada dirinya sendiri ketika dia bertemu dengannya sebelumnya.
Dia baru sadar beberapa saat yang lalu bahwa dia telah mengambil langkah berisiko dengan menghadapinya di stasiun kereta. Hehehe, Darkness Bell terkekeh. Oh, sekarang saya tahu. Meskipun Anda telah mengubah suara Anda, aura Anda masih familiar. Biar ku tebak, Anda adalah anak laki-laki dari stasiun kereta. Kamu berpura-pura menjadi seniorku. Bagaimanapun, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Namaku sebenarnya bukan Lina. Saya Nanali. Tentu saja, kamu juga bisa memanggilku lonceng kecil. Soul Land 3 Chapter 1236. Chapter 1236, Kemenangan Power Saber. Dia tampaknya hanya berbasa-basi, tetapi dia tidak punya waktu luang. The Amorous Douluo telah mendapatkan kembali kendali atas Darkness Phoenix sekali lagi terlepas dari keberhasilan sebelumnya dalam berjuang bebas dari asmara Love Lotus sendiri karena salah mencurahkan cinta untuk The Hairless Domain. Jangankan menyelamatkan Phoenix kegelapan, akan sulit bagi Darkness Bell untuk melarikan diri jika Douluo yang asmara berhasil menangkap Phoenix kegelapan. Tanggulin merasakan hawa dingin di hatinya karena wanita itu sudah tua, namun dia masih memanggilnya dengan cara seperti itu. Pancaran lonceng hijau tua membesar. Tanggulin melihat cincin jiwa berkilauan dengan cahaya samar-samar di dalam kabut tebal yang muncul dari tubuh Nanali. Segera setelah itu, dengungan renyah terdengar dari bel di atas kepalanya. Ding, 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 ding. Segala sesuatu di sekitarnya tampak berubah menjadi hijau tua dalam kesadaran Tanggulin. Jarum tajam hijau tua yang tak terhitung jumlahnya menusuk dengan liar ke dalam pikirannya dan menembak langsung ke wilayah spiritualnya. Itu adalah pertemuan pertamanya melawan Feng Hao Douluo dengan jiwa bela diri tipe gelombang suara. Apalagi orang itu adalah Hyper Douluo. Meskipun dia datang dengan persiapan penuh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara teredam dalam bel berbunyi. Dia segera merasa seolah-olah darah mengalir dari 7 lubang tubuhnya. Bahkan lebih menakutkan bahwa gelombang suara menyebabkan suara berderak tak berujung pada tubuh naga emas Tanggulin. Bahkan ruang yang mengelilingi tubuhnya tampak hancur dengan kecepatan penuh. Itu sangat kuat. Apakah ini kemampuan Hyper Douluo? Detak jantungnya meningkat sementara inti naga dan inti jiwa di tubuhnya berkontraksi secara bersamaan untuk memberinya energi yang melonjak. Tanggulin mengambil beberapa napas dalam-dalam terus-menerus untuk mendorong garis darah Raja Naga Emas di tubuhnya berfluktuasi secara agresif. Mengaum. Tanggulin tiba-tiba mengeluarkan raungan yang gagah berani. Dalam sepersekian detik, rumput blue silver emas biru yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuhnya dan menenun menjadi kepala naga di udara. Ini dikombinasikan dengan aura keturunan naga emas, kekuatan naga, dan udara naga secara bersamaan sebelum meledak. Raungan yang mengamuk itu bertabrakan dengan lonceng yang menakutkan. Seketika, Tanggulin merasakan esensi darah dan kekuatan jiwa di seluruh tubuhnya bergetar hebat. Selanjutnya, efek dari bel yang menusuk tubuhnya diredakan. The Darkness Bell juga terkejut. Dia merasakan fluktuasi kekuatan jiwanya ketika dia bertemu Tanggulin. Dia sadar bahwa basis kultivasi Tanggulin sekitar 7 cincin. Kasus Tanggulin dianggap agak aneh karena fluktuasi esensi darahnya jauh melebihi sage jiwa 7 cincin lainnya. Bagaimana bisa Hyper Douluo seperti dia menghormati basis kultivasi 7 cincinnya? Meskipun dia bukan orang yang paling kuat di antara 4 Raja Surgawi Kegelapan, dia memiliki kemampuan yang diam-diam. Jiwa bela dirinya yang berbeda dan gelombang suara membuat kekuatan destruktifnya paling mematikan. Dia mengandalkan keterampilan jiwanya untuk melepaskan gelombang suara selama serangan sebelumnya. Dia tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun, tetapi dia tidak berharap Tanggulin menangkis serangannya. Selain itu, Aman Naga telah membuat esensi darahnya bergerak sedemikian rupa sehingga dia merasa sedikit gelisah dan gelisah. Situasi seperti itu terjadi meskipun ada perbedaan antara kedua basis kultivasi mereka. Itu mengejutkan Darkness Bell yang sedikit membuatnya gelisah. Sementara itu, Tanggulin sudah pindah. Kaki kirinya tiba-tiba menginjak tanah. Dia mengandalkan peningkatan aura Golden Dragon Roar saat dia menerkam langsung ke Darkness Bell, secepat anak panah. Esensi darah di seluruh tubuhnya berkontraksi saat dia berada di udara. Tubuh naga emas dilanjutkan sekali lagi sementara sisik di tubuhnya muncul di tubuh naga emas yang mendominasi. Tombak naga emas diperpanjang secara eksponensial di tangannya. Dia melepaskan Blue Silver Dragon Fleece dan berada di depan Darkness Bell dalam hitungan detik. Pada saat yang sama, raungan naga terdengar berturut-turut. Domain kemarahan naga emas dilepaskan membuatnya tampak seperti naga raksasa.
Dia mengayunkan tubuhnya sekali dan berubah menjadi naga emas dengan panjang lebih dari 10 meter. Itu adalah avatar jiwa bela dirinya. Dia tidak memiliki reservasi sedikit pun untuk melawan Hyper Douluo ini. Dia mengeluarkan semua kemampuannya untuk melawan musuh ini. Itu menggambarkan keterampilan yang kuat dari siswa Akademi Shrek. Bagaimana mungkin seorang Soul Sage memiliki begitu banyak kemampuan yang berbeda secara bersamaan? Tang Wulin adalah contoh nyata. Dia mengandalkan fisiknya yang sangat kuat dari Golden Dragon King Bloodline untuk menahan ketinggian yang disebabkan oleh kemampuannya yang ditumpangkan. Kamu bertingkah seperti ngengat terbang yang melesat ke dalam api, mencari azabmu sendiri. Hawa dingin terdengar. Nanali mengangkat tangan kanannya dan menjentikkan jarinya sekali. Dentang, sebuah dengungan terdengar. Itu bukan lagi bunyi lonceng tetapi gema yang memekakkan telinga dari lonceng raksasa yang bergema. Gelombang suara yang menggelegar bertabrakan dengan avatar naga emas Tang Wulin saat dia terbang. Tubuh naganya jelas terguncang oleh gelombang suara. Sepertinya bagian depan gelombang mengikis tubuhnya. Namun, naga raksasa itu berhasil membebaskan dirinya sambil terus mengaum dalam amarah. Dalam sekejap mata, itu telah tiba sebelum Nanali. Kesalahan terbesar The Darkness Bell meremehkan Tang Wulin. Setiap Hyper Douluo akan membuat kesalahan yang sama jika mereka bertarung melawan Soul Sage. Dia tidak pernah menyangka Tang Wulin mampu menggabungkan kemampuannya seperti Kaisar Blue Silver, keturunan Raja Naga Emas, tombak naga emas, tubuh Raja Naga Emas, tubuh naga emas yang mendominasi, dan domain kemarahan naga emas secara bersamaan. Kemampuan ini tumpang tindih satu sama lain untuk menghasilkan perubahan kualitatif yang sangat besar. Tang Wulin telah melawan Hyper Douluo sebelumnya. Dengan demikian, dia memiliki penilaian yang baik tentang intensitas kekuatannya. Tetap saja, masih ada serangan gelombang suara dari Darkness Bell. Dari sudut pandangnya, dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan spiritual Soul Sage bisa begitu kuat. Dia tidak mengharapkan kekuatan spiritual Tang Wulin berada di tingkat domain roh. Nyatanya, dia hanya selangkah lagi untuk memahami ranah spiritual. Itu karena penilaiannya yang salah sehingga Tang Wulin sekarang ada di hadapannya. Bagaimana mungkin? Itu adalah pikiran pertama yang datang ke Darkness Bell saat dia tanpa daya melihat kepala naga raksasa itu membesar di depannya. Bagaimanapun, dia masih menjadi Hyper Douluo teratas. Dia sudah menanggapi situasi meskipun terkejut. Dia mengayunkan tubuhnya sekali saat Darkness Bell di atas kepalanya tiba-tiba membesar dan menyelimuti dirinya. Bel itu juga membesar dengan cepat dengan sendirinya saat dengungan lain terdengar. Itu adalah avatar Darkness Bell miliknya. Dalam pertempuran 1 lawan 1, Tang Wulin mampu memaksa Hyper Douluo menggunakan avatar jiwa bela dirinya. Fakta ini saja sudah cukup untuk membuatnya bangga. Bagian depan gelombang suara tampak padat saat itu berubah menjadi lapisan cahaya hijau tua tebal yang bertabrakan dengan avatar Raja Naga Emas. Gelombang suara itu pecah sementara avatar Raja Naga Emas diledakkan dengan paksa. Masih ada beberapa perbedaan antara basis kultivasi mereka. Esensi darah Tang Wulin beredar. Inti naganya berkontraksi sebelum meledak keluar untuk menghasilkan esensi darah yang melonjak. Namun, pertahanan kuat Tang Wulin membuktikan kemanjurannya saat ini, meskipun getaran itu membuat esensi darahnya melonjak dan mendidih di tubuhnya. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang ketika reaksi lambat Darkness Bell sebelumnya mempengaruhi penampilannya karena tidak bisa mengerahkan kekuatan penuhnya. Hasilnya, luka Tang Wulin tidak terlalu parah. Dia telah kembali ke bentuk manusianya saat dia terlempar ke udara. Lengan kanannya tiba-tiba membengkak saat dia memberikan tombak naga emas ke tangan kirinya. Dia berteriak keras, "Beri aku pedangnya." Aliran cahaya yang menusuk menembus langit. Pada saat itu, aura sombong meledak dari tubuh Tang Wulin tiba-tiba. Dragon Might-nya mekar 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Aliran raksasa bayangan cahaya 9 warna melintas sekali di belakang punggungnya sebelum menghilang. Dia segera menjadi bersemangat seolah-olah dia telah menyelesaikan fusi dengan siluet 9 warna di belakangnya sebelumnya. Pedang kekuatan klan naga di tangannya menusuk ke udara tipis dan mengeluarkan aliran bayangan cahaya hitam di langit. Raungan naga yang tak terhitung jumlahnya bergema ke segala arah untuk menenggelamkan lonceng yang meledak dari avatar jiwa bela diri Darkness Bell. Dalam sepersekian detik, aliran pancaran jalinan emas hitam menebas lonceng raksasa. Dari saat dia melepaskan Blue Silver Dragon Fleece sampai dia menusuk ke depan dengan pedang kekuatan klan naga, seluruh proses hanya membutuhkan waktu 2 detik. Semuanya berjalan sesuai rencana Tang Wulin. Dia tidak menyangka bahwa satu serangan dari serangan kekuatan penuhnya mampu melukai Hyper Douluo. Serangan mautnya belum menyusul.
Sebelumnya, ketika dia menggunakan tombak naga emasnya untuk membantu iblis saber Gale Sima Jinchi menemukan panggilannya, mereka telah membentuk koneksi telepati. Tang Wulin sangat sadar bahwa dia tidak akan pernah bisa menghentikan Darkness Bell bahkan selama 10 menit sendirian. Karena itu, dia telah menghubungi Sima Jinchi secara rahasia. Begitu pedang kekuatan klan naga digunakan, pedang itu segera meledak dengan kemampuan menyerang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sima Jinchi memiliki basis kultivasi dari judul Douluo. Dia telah mengumpulkan pengalamannya dari waktu ke waktu dan mengandalkan pedang pembunuh naga untuk menahan bahkan Hyper Douluo. Ketika dia bergabung dengan Tang Wulin untuk mengeksekusi keterampilan fusi jiwa bela diri warisan Dewa Naga, kemampuan serangan gabungan mereka cukup untuk menyaingi Darkness Bell. Selain itu, jiwa bela diri Darkness Bell adalah gelombang suara yang tidak cocok untuk pertempuran jarak dekat. Kesalahan terbesarnya adalah membiarkan Tang Wulin mendekat. Selanjutnya, dia menderita akibat yang merusak. Dentang.